Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sektor ini ya, gas ya, sama oil. Ada 6 saham yang akan saya bahas. Yang pertama ada Elsa, kedua ada PTRO, ketiga ada Akra, 4 ada Pegas, kelima ada Medco, dan yang terakhir ada Raja. Langsung saja ke saham pertama ada Elsa. Elsa hari ini dibuka dengan membuat gap ya di harga opening di harga 284 ya, low-nya 282 dan yang kemarin hari sebelumnya itu close di 280, berarti ya ada gap kecil ya, satu tikan ya. Nah itu mungkin akan ditutup, ini gap juga nggak besar, nggak tahu tapi ya kapan ditutupnya, antara besok bikin rambut terus tembus ke atas juga mungkin saja, karena ini asing masuk ya cukup besar nih di Elsa di hari ini, 3,6 miliar. Ya kalau dibanding sebelum-sebelumnya ini udah besar sekali nih, 3,6 miliar gitu ya. Volume hari ini biasa ya. Volumenya biasa, nggak melebihi average 20-nya juga. MACD-nya mulai mau crossing. Jadi kemungkinan tinggal nunggu waktu aja ya. Jadi Elsa ini secara teknikal agak jelek. Kenapa? Karena sudah berhasil tembus supportnya 286, support MA20, MA50, dan MA150-nya gitu ya. Nah, akan baik apabila si Elsa ini berhasil naik ke atas ya MA20 dulu lah, berarti di atas 290, atau besok melewati resistennya di 286 ini harus lewatin gitu. Ya tadi udah sempat lewat tapi nggak kuat ya. Nah, kalau secara view saya melihat di sini ada pola cup and handle ya si Elsa ini. Cup and handle. Nah, dia di handle-nya kemarin coba malah breakdown tapi untungnya balik lagi ya. Jadi nggak patah. Terus ini dia bermain di sini. Ya, begitu mau keluar pas di banyak support ini MA mulai bersilangan ya, crossing, dia nggak kuat naik ya. Jadinya sekarang tutupan di bawah support. Nah ini mudah-mudahan besok segera naik, tapi harus dengan volume gitu. Karena kok kondisinya seperti ini, break resisten tanpa volume itu akan percuma. Maksudnya ya biasanya akan turun lagi, akan drop lagi gitu ya, atau false breakout. Seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya sesuai pattern, ini 25% ya. Berarti kalau misalnya breakout sekitar 25%, bisa ke arah breaknecknya ya 25 ya, sekitar sini ya, di harga 425 atau 426 ya. Nih pas ya di mana, di pucuknya yang sini pas banget. Oke, mungkin akan larinya ke sekitar sini gitu, mungkin gak ya, mungkin aja gitu ya. Ini juga ada indikasi double bottom ya kan, double bottom. Ya kalau double bottom sama kurang lebih ini kan karena jadi naiknya ya, naiknya di resisten terus double bottom naiknya ya 25%. Jadi ini tinggal menunggu dua ini confirm gitu ya. Cuma nih yang double bottom ini udah patah ya karena ini turun ya. Kecuali dia sempat konsol terus naik, nah itu baru bagus. Oke, jadi ini lebih ke cup and handle kalau view-nya saya. Jadi tunggu aja, semoga ini bisa break, maka akan bagus ya. Selanjutnya saham kedua ada PTRO. PTRO secara view MA ya, MA dulu karena nanti saya mau tutup. MA-nya ini dia udah breakdown ya di MA 50 dan hari ini belum berhasil naik, belum berhasil lanjut naik. Ya, masih ketahan di MA 20 tapi sudah di atas supportnya. Ya, hari ini 2770, supportnya di 2750, sudah berhasil naik. Ya, volume tapi tipis. Ya, asing juga tipis. MACD juga belum melihat ada tanda-tanda crossing ya, cuma sudah mulai mengarah ke atas yang birunya. Ya jadi ini tinggal tunggu waktu aja. Ya, makin bagus kalau dia besok bisa sekalian naik langsung di atas MA50, dia akan bagus gitu ya. Jadi berarti dia kuat menembus resistennya gitu. Kalau secara moving dia masih
potensi naik ya, terus lanjut naik ke atas karena ini dia masih dalam channel uptrendnya ya. Nih, ya masih channel walaupun naiknya pelan-pelan, tapi dia di sini sebenarnya channel uptrendnya. Di sini sempat ada double top, dia drop. Oke, ini jadi saya tarik garis dari higher low, low paling bawahnya terus ke higher low-nya. Saya tarik garis terus, nah ya dia berhasil masuk ke channelnya kembali. Nah ini udah berapa kali dicoba diuji uptrendnya ini tapi masih gagal. 1, 2, 3, 4, 5 ya 5. Nah kemungkinan nanti akan tesnya di sini nih ya, tesnya mungkin akan di bulan-bulan Juni ngetes break di 3.100-nya kemungkinan ya bulan-bulan Juni. Jadi buat yang belum punya dan mau punya ini bisa dicoba ya karena lagi di support. Jadi ya batas akhir kalau untuk PTRO sendiri sih 2.500 ya karena ini masih uptrend hitungannya. Ya, hitungannya masih uptrend jadi belum patah. Jadi kalau dia pun ke 2.500 masih good gitu. Ya kayak kemarin aja sempat ke 2.200 masih oke gitu ya. Ternyata masih bisa naik. Jadi kalau ini besok PTRO sempat ke 2.500 ambil aja gitu. Ya, selama dia masih dalam uptrend channelnya dan dia ada support-supportnya ini masih ditahan ya masih bagus ya. Jadi untuk PTRO seperti itu. Lanjut ke saham ketiga ada Akra. Akra ini juga bagus ya, MA50-nya sudah mulai crossing. Terus dia dua kali retrace atau dua kali koreksi ini ketahan terus sama MA20-nya. Oke. Volume juga good. Hari ini ternyata dividen ya. Dividen. Jadi kemungkinan ya besok kalau drop bisa aja langsung mungkin ada gap ya, drop ke bawah gitu. Kemungkinan. Nah, asing juga hari ini udah lepas barang, MACD-nya juga crossing ke bawah. Ya, jadi berpotensi besok mungkin akan membentuk gap ke bawah, menyentuh supportnya di 960 ya, sorry 965. Ya, di sekitar 965 mungkin akan nyentuh. Ya, habis itu mungkin akan retrace lagi ke area 900 ini ke EMA 50-nya. Nah, kalau udah sampai situ gimana mau beli? Nah, kalau saya sih tertarik ya beli ya Akra nih karena apa nih? Asingnya akum gede banget kemarin. Ya, di bulan Maret sampai bulan Mei ini masih akum dia. Oke, dia juga keluar iya dia jualan cuma kan kecil volumenya. Setelah diakum. Ya, jadi gitu untuk Akra. Akra lebih menarik lagi kalau bisa tembus di 1120-nya ini tembus breakout nih akan lebih bagus lagi ya. Gitu. Tapi ya sabar aja untuk sekarang karena ISG juga masih kurang jelas. Yang penting tektokan asik sih gitu ya. Nah kalau beli sekarang gimana? Kalau saya rasa jangan dulu ya. Kalau beli sekarang nanggung risk rewardnya nggak masuk lah. Rewardnya 2,47, risknya 6,7. Jadi ya 1/3 gitu kurang lebih. Ya lebih gedean risknya. Jadi menurut saya nanti aja tunggu di bawah lah. Ya, kalaupun dia masih turun sampai ke EMA 50 ini masih oke kok gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk Akra. Ini volume ya masih oke lah. Ya koreksinya. Nah, nanti tinggal dilihat nih biasanya dividen ada gap down ya ke bawah. Jadi dilihat aja besok. Selanjutnya ada Pegas saham keempat. Ini sebenarnya saya kira bakal pola cup handle ya. Cuma ternyata dia langsung break. Nah, ini kita nggak tahu nih break false break atau break beneran di kemarin di supportnya di 1550 ya. Jadi yang nonton video sebelumnya, video Pegas, saya udah sampaikan bahwa Pegas ini mungkin akan menguji ini ya dalam waktu dekat ya. Ternyata besoknya langsung diuji, hari ini diuji, tapi membuat gap di bawah ya di 1.500 sampai 1.495 ya, satu tick lah berarti ini kurang lebih ya. Nah, ini gap kecil nanti mungkin kalaupun ditutupnya menggunakan rambut gitu mungkin. Jadi cuma tarikan ke bawah terus naik lagi karena secara volume ini cukup besar ya. Hari ini volumenya bagus. Break volume 20-nya. MACD juga menguat ke atas.
ya kan, volume asing juga makin gendut. Di akumnya hari ini makin gendut ya dibanding di bawah kemarin, ternyata asing malah lebih lebih fokus ini ngebuat breakout gitu volumenya ya. Jadi ini suatu pertanda yang bagus bagi Pegas. Tinggal nunggu aja ya, nunggu uptrendnya downtrendnya ini ditembus batas atas. Habis itu tembus 1620-nya. Udah ini bagus nih ya. Pegas akan lari ke target 1770-nya ini gitu. Oke, jadi yang buat punya Pegas di bawah, hold aja udah ya, hold aja sambil lihat pasar. Oke, ini bentukannya udah mulai inilah, udah mulai bagus Pegas ya. Selanjutnya ada Medco. Medco sendiri kemarin ditutup di harga 565. Ada gap juga di bawah ya, kurang lebih gapnya 2 tick, 555 sampai 550. Oh, 1 tick ya, 1 tick ternyata. Gap 1 tick juga seperti Pegas. Jadi ya mungkin ya tutup rambut udah nggak masalah lah ya, karena cuma 1 tick gitu. Nah, kalau yang mau beli Medco sekarang, kalau menurut saya tunggu ini deh, tunggu mungkin tutupan nutup gap di 550 bisa nyicil beli, tapi ya kalau turun lagi ya bisa beli lagi gitu ya. Karena nih apa nih, asingnya gendut banget ini dah. Asing masuknya udah gendut. Ya, jadi target terdekat 580. Kalau beli di support jual di resistennya ya 6%-an. Oke. Nah, ini kalau misalnya udah nyentuh yang 530 nih ya tambah muatan lagi aja, karena rata-rata pasti mantul di 530 ini, pasti mantul gitu. Ya, jadi misalnya besok sempat turun sampai 530, 540 nih, kalau mau nambah muatan silahkan. Ya, batas akhir di 500, lepas 500 udah buang barang dulu. Karena ini akan terlalu jauh gitu minusnya. Ya, target di 580, 610, target terakhir 690. Ya, pas di dojinya ini. Gitu. Jadi gitu aja untuk Medco. Ini aslinya bagus. Volume biasa ya. MACD mulai mengarah ke atas lagi gitu. Jadi ya masih potensi untuk reversal naik, sangat ada potensi untuk Medco. Terakhir ada Raja. Raja nih kemarin juga ya ngikut Pegasnya bagus. Jadi kalau bedanya Pegas sama Raja tuh, Pegas biasanya lebih agresif ya dibanding Pegas. Ini Raja naik, Pegasnya naik gitu ya. Sama, cuma lebih berasa langsung kalau di Raja ini langsung kelihatan cepet gitu. Ya. Nah, hari ini Raja ARB ya kan. Volumenya juga melebihi volume sebelum-sebelumnya. Jadi setelah diborong asing, Raja ini hari tanggal 28 April ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Semenjak asing mulai bermain 7 hari, itu volume baru tinggi. Ini pas hari ini volume kering ya, nggak ada mungkin akumulasi tapi tipis banget, nggak kelihatan juga gitu. Nah, begitu asing masuk, harganya langsung melonjak terbang. Dan sekarang koreksinya tapi ARB ya, jadi mungkin besok akan lanjut lagi ke bawah di 2480 dulu gitu. 248 ya, 248 mungkin akan koreksi sampai ke situ. Kalau dari harga sekarang 4%-an ya, kalau ARB lagi ya mungkin sekitar sini 242-an, 244 lah ya, 244 242 gitu. Ya, jadi besok kalau misalnya ARB mungkin akan ke situ. Nah, ini tentunya akan nembus break support selanjutnya di 248. Jadi yang ketinggalan ya tunggu aja lah di 230 gitu ya. Karena ini naiknya juga udah kencang, mungkin juga akan konsol. Kalau misalnya konsol di sini 3 hari 4 hari, ya coba aja cicil beli gitu. Karena lumayan juga, misalnya tektokan kayak biasa ya, support, resisten 8%. Ya kan, jual ke bawah 7%. Jadi kalau mau average down masih bisa gitu ya. Ini yang saya kasih
tanda merah nih support terakhirnya, yang ini support. Ini targetnya ya, biru tuh target kita di 290 sama 320. Ya 320 itu dulu puncaknya di bulan Desember 2020. 290 ini puncaknya kemarin ya. Gitu. Raja kalau saya lihat arahnya masih ke atas ya. Nanti dilihat lagi laporannya si Raja nih. Raja nih kalau laporan fundamentalnya makin bagus harusnya makin membaik juga. Ya kayak Pegas ini dia laporannya membaik. Ya kan laporan keuangannya membaik. Dia juga kemungkinan akan bagi dividen. Keuntungannya membaik. RUPS di bulan ini, akhir bulan ini tanggal 27 Mei. Nah, jadi untuk Pegas tunggu aja sampai bulan Juni mungkin baru gercep lagi karena nanti setelah RUPS akan pengumuman dividen. Nah, itu kalau misalnya kita udah punya harga-harga bawah gini kan nanti ada dividen trap ya nyantai aja gitu. Karena kemungkinan dividennya akan agak besar ya. Bisa 10% ke atas kemungkinan gitu. Ya, jadi seperti itu aja untuk video hari ini terkait sektor minyak dan gas. Mohon dibantu Bapak Ibu untuk subscribe, like, dan komennya ya. Apalagi kalau misalnya ada yang mau direkomen atau mau ditanyain, minta dianalisa sahamnya, silahkan chat di kolom komentar. Akan saya balas dan mungkin akan saya buat dalam bentuk video ya di next episode. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.